kita diberikan nikmat sehat sama Allah. Makanya kita diberikan nikmat sehat, kita bisa datang ke sekolah. Oke, untuk apa ini? Perhatikan Sufi ya. Oke, sebelum kita belajar, kita mengucapkan lafaz basmalah dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Bu Pia minta tolong untuk Ananda Rasya. Iya, bisa minta tolong maju ke depan ya. Pimpin doa untuk teman-temannya. Ya, Bu Pia minta tolong, silakan maju ke depan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelumnya kita sudah hafal lagu Garuda Pancasila? Udah? Oke, semuanya silakan untuk berdiri. Kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Pelajaran apa? Informatika ya. Informatika pada bab pertama. Minggu kemarin kita sudah perkenalan tentang informatika itu apa. Kita lanjutkan hari ini perdana untuk belajar informatika bab pertama. Sebelumnya Bu Pia mau mengingatkan kembali, pekan kemarin kita sudah membuat kesepakatan kelas ya. Salah satunya adalah ketika Bu Guru atau Bapak Gurunya mengajar itu harus memperhatikan, karena itu adalah cara kita untuk menghargai seorang guru. Itu adalah salah satu kesepakatan kelas kita. Ya, jadi Bu Pia ingatin kembali sebelum Bu Pia melanjutkan pelajaran hari ini, ya, yaitu kesepakatan kelas. Nah, sebelum masuk ke materi, di situ ada tulisan apa saja langkah-langkah yang bisa kalian lakukan ketika mengenakan pakaian sekolah. Nah, di situ ada pertanyaan tuh. Silakan dilihat. Apa saja langkah-langkah yang bisa kalian lakukan ketika mengenakan pakaian sekolah? Kalau mau berangkat sekolah, kita mandi dulu. Ya. Terus rangkaian mandi, gosok gigi dan lain sebagainya. Lalu kita mengenakan pakaian sekolah. Nah, sekarang Bu Pia mau tanya, ketika kalian mau pakai pakaian sekolah, apakah kalian menggunakannya dari celana dulu? Ada yang dari celana? Tidak, pasti dari baju. Lalu apa lagi? Celana, oke. Terus apa lagi? Iya, ikat pinggang. Terus kalau yang perempuan, yang terakhir pakai jilbab. Kalau yang laki-laki enggak ya? Ya, cukup menggunakan baju, celana, lalu pakai ikat pinggang. Yang terakhir apa? Sebelum pakai sepatu, pakai apa? Iya, pakai kaos kaki. Lalu habis pakai kaos kaki pakai sepatu. Lalu kita berangkat ke sekolah. Nah, ini ya langkah-langkah yang kita lakukan ketika kita menggunakan pakaian sekolah. Jadi jangan sampai salah urutannya. Jangan menggunakan kaos kaki dulu baru pakai baju. Ya, lucu gak? Ya kan? Kalau kita pakai kaos kaki dulu baru baju, itu urutan yang tidak baik, ya.
pembelajaran. Di situ ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian berpikir komputasional. Ya, jadi anak-anak ibu guru nanti bisa menjelaskan apa sih itu berpikir komputasional, tuh ya. Yang kedua, mengidentifikasi pola. Nah, pola itu bukan hanya di komputer saja, tapi kita bisa mempraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari, ya. Yang ketiga, menyusun langkah-langkah algoritma untuk menyelesaikan masalah secara logis. Kelihatan ya? Shelter. Silakan duduk semuanya. Kita lanjutkan kembali. Oke, sudah kelihatan? Rufia yang kelihatan ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, di situ ada hadis. Oke, bisa konsentrasi ya. Kita mulai ya. Nah, di situ ada hadis tentang aku memerintahkan kalian untuk berpikir karena berpikir adalah awal dari segala kebaikan. Nah, dari hadis tersebut ya, itu kita mengambil dari pelajaran PAI ya. Kita ambil dari pelajaran PAI dan menyangkut tentang berpikir komputasional ya, tentang berpikir. Jadi, seorang muslim ya, kita harus berpikir komputasional, harus berpikir dengan baik. Nah, itu ada algoritma. Kelihatan semuanya? Di situ ada algoritma, ya. Algoritma apa? Algoritma itu adalah langkah-langkah yang berurutan untuk menyelesaikan suatu masalah. Contohnya tadi, salah satunya adalah memakai pakaian yang baik dan benar. Itu adalah suatu masalah, nah ya, suatu masalah untuk diri kita sendiri, bukan orang lain, tapi untuk kita sendiri. Kalau kita memakai pakaian yang tidak baik, yang malu siapa? Itu yang membuat programmer. Jadi sesuai dengan porsinya masing-masing. Word itu digunakan untuk mengolah kata, ya. Kalau Excel itu menggunakan, ya. Nah, itu adalah pola. Ketika warna hijau, kalian tepuk ya. LKPD, Bu Pia mau tanya dulu. Ada pertanyaan belum untuk materi tentang berpikir komputasional? Ada pertanyaan? Sudah paham semua? Sudah. Oke, kita fokus ke algoritma dan pola. Ya, untuk kelompok 1, halo. Udah paham? Oke. Nah, kita lanjut materi selanjutnya. Ya. Ini ada LKPD, Bu Pia bagikan satu kelompok 1. Ya, di sini ada pola dan algoritma. Ya, ada contoh dari pola dan contoh dari algoritma. Kalian tempel di mengurutkan teks prosedur. Ya, dipotong, lalu kalian tempel. Di belakang sudah ada double tick-nya. Tinggal kalian kelompok siapa yang duluan? Nah, kelompok siapa yang duluan?
LKPD, pola dan algoritma, ya, bahwa algoritma dan pola itu tidak hanya dalam komputer saja, tapi kita bisa sampai 12 kotak. Tuh, ada 12 kotak. Dia mau cek pemahaman kalian, ya. Di situ nanti ketika kalian pilih kotaknya akan muncul pertanyaan, ya. Oke ya. Coba dia mau tanya di kelompok 1, mau pilih kotak nomor berapa? 5. Di situ nggak ada hadiah uang ya. Tapi hadiahnya adalah pertanyaan. Nomor berapa? 5. Nah, dilihat itu. Baca. Pola bilangan 2, 4, 6, 8, titik-titik. Bilangan selanjutnya adalah berapa? Yakin? Oke, Bu Pia kunci jawabannya ya. Oke, berapa? 10. Kita lihat. Ya, benar ya. Jawabannya adalah 10. Tepuk hebat. Aku hebat. Kamu hebat. Semua hebat. Mantap. Kesimpulannya bahwa algoritma itu penting dalam kehidupan sehari-hari, ya, bukan hanya komputer saja, tapi dalam kehidupan sehari-hari kita. Algoritma adalah langkah-langkah sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah, sedangkan pola membantu kita mengenali keteraturan dan membuat prediksi. Kalau pola tadi dalam kehidupan. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Boleh kalau ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, untuk pekan depan silakan anak-anak guru dibuka halaman 20-nya, dikerjakan. Pekan depan kita koreksi sama-sama, ya, bagian A dan bagian B saja. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk pembelajaran hari ini. Semoga pekan depan kita diberikan kesehatan, ya. Kita datang lagi semuanya. Kita belajar tentang informatika. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.